Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian juga dalam keadaan baik. Pada hari ini, Bapak akan membahas tentang demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Simak baik-baik ya. Kita awali dari pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November tahun 1956. Demokrasi terpimpin berdasarkan Dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 garing MPRS tahun 1965. Pengertian demokrasi terpimpin ini berdasarkan paham kerakyatan yang dibuat oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan yang merupakan sila keempat dari Pancasila. Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Sejarah politik Indonesia, di sini alurnya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, pemerintahan parlementer yang berlangsung tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Kemudian pemerintahan Orde Baru yaitu tahun 1965 sampai 1998. Kemudian pemerintahan Orde Reformasi yang berlangsung tahun 1998 sampai sekarang. Nah, latar belakang pelaksanaan demokrasi terpimpin ada beberapa hal. Yang pertama adalah kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam suatu persoalan politik yang pelik. Yang kedua, kondisi negara serta tidak pasti, landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Latar belakang yang lain adalah situasi seperti ini sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Sehingga untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan yang pelik, Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ada beberapa isinya. Yang pertama, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, pembubaran konstituante. Yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Nah, tujuan dibuatkan ini adalah menyelesaikan masalah negara. Penyimpangan demokrasi pada terpimpin ada beberapa. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kewenangan Presiden di bawah MPR, tetapi dalam kenyataannya MPR tunduk kepada Presiden. Yang kedua, pada tahun 1960, DPR hasil pemilu dibubarkan oleh Presiden dan digantikan DPR yang diduduki oleh tokoh-tokoh besar dari partai PNI, NU, dan PKI. Lalu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam sidang MPRS tahun 1963. Kemudian usulan prinsip nasakom, nasionalis, agama, dan komunis untuk melanggengkan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Kita akan memasuki demokrasi Pancasila. Nah, di materi ini Bapak akan mengingatkan kembali karena materi ini juga sudah mungkin dipelajari di kelas 10. Arti demokrasi dulu ya. Ini adalah mengingat kembali, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos yang diartikan rakyat, kemudian kratos artinya pemerintahan.
Lalu kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap putusan dapat dicapai dengan mufakat. Dalam buku Pancasila yang Bapak temukan, yaitu karya Suparman tahun 2012, dalam bentuk negara modern, kekuasaan politik dapat dijalankan secara baik manakala di dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan prinsip dan sistem demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menggunakan sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa yang pluralis. Pluralis itu artinya beraneka ragam ya, karena terjadi ada beberapa perbedaan agama, suku, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Maka yang cocok digunakan adalah demokrasi Pancasila. Kemudian demokrasi Pancasila ini diterapkan pada masa Orde Baru yang berlangsung tahun 1966 sampai 1998. Ada beberapa hal yang mendasari pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Yang kedua, sistem politik baru yang digunakan diberi namakan demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian, pemerintah Orde Baru juga berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika itu, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utamanya pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokrasi pada masa Orde Baru. Perubahan dari masa demokrasi terpimpin menuju demokrasi Pancasila, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Kemudian yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam masa waktu yang relatif singkat. Kemudian pelaksanaan pemilu pada Orde Baru. Yang pertama, selama Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, lalu tahun 1987, 1992, dan terakhir 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu menangkan pemilu. Pada pemilu itu terdapat 3 partai politik, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Praktek pelaksanaan pemerintahan Orde Baru, di sini terdapat beberapa hal penyimpangan juga yang semula awalnya mengkoreksi, tetapi kenyataannya juga ada beberapa penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, pembatasan hak-hak politik rakyat, pemilu tidak demokratis, pembatasan kebebasan pers, terjadi monopoli dalam penafsiran Pancasila, pembangunan yang tidak merata, lalu muncul praktek pihak-pihak yang tidak puas disebabkan pembangunan yang tidak merata tadi. Lalu yang selanjutnya adalah pembatasan hak-hak politik rakyat, yaitu seperti hak berserikat, berkumpul, dan juga berpendapat. Kemudian terjadinya kecemburuan sosial, pemerintah ikut campur tangan pada kekuasaan kehakiman, mengakibatkan kekuasaan kehakiman tidak merdeka, kesenjangan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, keamanan menggunakan cara kekerasan, serta terjadi penurunan birokrasi. Demikian materi hari ini, kita sudah membahas tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Kita akan ketemu untuk materi berikutnya. Silakan melihat materi-materi yang akan saya kirim melalui YouTube. Terima kasih.